Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Saudara-saudari yang hadir di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu Pekanbaru, ataupun yang menyaksikan atau mendengarkan melalui media dimanapun berada, alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita kembali menyambung kaji bersama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Mohon maaf pekan yang lalu kita tidak bisa hadir karena ada satu dan lain hal, musafir. Lama bulan tidak musafir. Nah, alhamdulillah Allah mengizinkan kita kembali. Mudah-mudahan Allah berkahi majlis kita ini. Amin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Semoga selawat dan salam senantiasa pula disampaikan kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Kita belajar ini karena memang mengikutinya insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan semakin bertambah ilmu kita tentang sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, semakin kuat kita hendaknya untuk istiqamah di atas jalannya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali bersama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita sampai pada bab An-Nasikh yadullu as-sunnah ala ba'dih, yaitu tentang masalah nasikh dan mansukh juga, di mana dalalah sunnah menunjukkan adanya an-nasikh wal mansukh. Kemarin pada masalah warisan dan wasiat, bahwa tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris. Begini berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, falamma ihtamalatil ayatani ma wasafna, ketika kedua ayat, yaitu ayat al-miras dengan ayat wasiat, mengandung makna atau dua makna yang kita sebutkan, karena ahli ilmi, maka wajib bagi ulama talabud dilalati min kitabillah, yaitu mencari petunjuk dari kitabullah.
فما لم يجدوه نصا في كتاب الله طلبوه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ketika tidak mereka temukan nas dalam kitab Allah, berarti mereka pertama sekali mencari dalil dalam Al-Quranul Karim, baik secara istintaq dalil atau istinbat min dalil. Talabuhu bi sunnati Rasulillah, mereka mencari dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in wajaduhu fama qabiluhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa min Allah qabiluhu. Jika mereka mendapatkannya di dalam as-sunnah, maka yang mereka terima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama dengan yang menerima dari, berarti mereka menerima dari Allah juga, bima ftarada min ta'atihi, sebab Allah wajibkan taat pada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi menerima Al-Quran dengan menerima hadis sama wajibnya, karena hakikatnya mengikut Rasulullah adalah mengikut Allah tabaraka wa ta'ala. Dan dalil-dalil ini sudah banyak dan sebagian besarnya sudah disebutkan oleh imam kita Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wajadna ahlal futya wa man hafizna anhu min ahli ilmi bil maghazi. Lalu kita dapatkan, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ahli fatwa, tentu para ulama dan fuqaha ya. Wa man hafizna anhu min ahli ilmi bil maghazi, dan riwayat yang kami hafalkan dari para ulama al-maghazi. Al-maghazi jama' al-maghza, yaitu ghazwah, yaitu jama' pada peperangan-peperangan, maksudnya adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, karena yang peristiwa yang paling orang terus kejadian-kejadian, makanya disebutlah dengan al-maghazi. Sebagian menggabungkan ahlus siyari wal maghazi, ahlus sirah dan maghazi. Tapi kalau disebut maghazi maksudnya termasuk sirah Nabi di dalamnya. Karena peperangan itu menjadi penting ketika Nabi SAW terlibat di dalamnya. Karena akan kita contoh ini, bahwa Nabi SAW contoh dalam segala hal, dalam keadaan damai dan juga dalam keadaan perang. Karena perang Islam itu suci, tidak seperti perang-perang selain Islam. Dan sudah kita sebutkan berkali-kali bahwasanya perang dalam Islam bukan untuk menghabisi, tetapi untuk memberikan terapi. Ya, kalau orang perangi kita masa diam? Kan tidak mungkin kan? Makanya disuruh kita bersiap-siap. Ya, kalau diperangi, ya jangankan apa, rumah kita aja sendiri perangi, apalagi negara kita. Rumah sendiri harus dipertahankan, tanah sendiri harus dipertahankan, apalagi negara dan bangsa. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kami hafalkan dari ahli ilmi yang berilmu tentang maghazi Rasulullah SAW min Quraisy wa ghairihim, baik dari kalangan Quraisy maupun selain mereka. Nah, la yakhtalifun, mereka tidak berikhtilaf, di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala amal fathi, bahwa Nabi SAW bersabda pada perang atau pada hari Fathu Makkah, pembukaan kembali kota Makkah yang dulunya tertutup, sekarang dibuka oleh Nabi SAW. Karena kota yang tidak bebas orang untuk beragama di dalamnya itu kota tertutup. Ya, apalagi yang tertutup bagi ahlul haq, ya, bagi orang-orang yang menegakkan kebenaran. Nabi alaihissalam, sebagaimana hari ini juga tidak sedikit di antara kaum muslimin memusuhi kebenaran atas nama Islam pula. Tidak sedikit orang memusuhi sunnah atas nama sunnah. Ya, kita jelas, ya kita katakan ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yakni mabnan wa ma'na, ya kalimatnya jelas. Lalu mereka katakan iya betul itu sunnah, cuma biasa orang begini. Jadi biasa orang tuh lebih tinggi dari
Sunnah Nabi SAW. Ya kita betul. Ya kita harus menghormati kebiasaan orang. Tak boleh langsung-langsung, itu betul. Tapi menghentikan, menyampaikan sunnah Nabi dengan alasan bercanggah dengan kebiasaan dan budaya, ini bukan sunnah Nabi. Yang seperti ini bukan sunnah Nabi SAW. Atau menghentikan, menyebutkan yang hak gara-gara mempertimbangkan perasaan orang, itu juga bukan sunnah Nabi SAW. Bukan sunnah. Karena sunnah itu adalah menyampaikannya dengan cara yang sebaik-baiknya. Tapi menunggu orang tak pernah tersinggung sama sekali, tidak akan ada dakwah tanpa iyalah, tidak akan ada. Jangankan orang kadang-kadang mengumumkan sebulan juara, sebulan tidak juara. Banyak juga bersedih, kok dia yang juara, saya tidak. Padahal tidak ada haknya untuk ambil sedikit pun. Betul kan? Termasuk kita orang tua kadang-kadang ketika ada momen anak sebulan juara, kok anak saya tidak. Ada juga perasaan itu kan. Besok saya pindah anak sekolah lagi, kok di sini tidak juara katanya. Pas di sini tidak juara, di sana nggak naik kelas. Ada perasaan itu pasti ada. Pasti ada. Cuman disitulah perlu ngaji, perlu selalu disiram iman itu supaya tidak gersang. Karena gersang itu membuat apapun ditanam tak masuk. Semak-semak kalau ditanam juga tak hidup. Oleh itu kaum muslimin perlu kita ngaji terus. Tak masuk pertama kali, naik masuk lagi. Tak masuk juga, teruskan. Ya, tentu sendiri tahu lah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sebenarnya kita sama-sama merasakan juga kan, sulitnya luar biasa masuknya. Tapi setelah masuk, masya Allah, akhirnya kita menikmati yang bersih-bersih, tidak mau yang terkontaminasi. Enak rupanya kalau ikut sunnah Nabi itu, sehingga beban kita tidak lain hanya ikut Nabi saja. Tidak terpengaruh ikut siapa-siapa lagi, walaupun tidak boleh sembarangan untuk merendahkan atau menyalahkan orang yang kita tidak ketahui. Jelas kan? Tapi menunggu tidak tersinggung tak akan ada. Nabi yang paling hikmah dakwanya banyak yang tersinggung olehnya. Pamannya sendiri tersinggung oleh dia, ya kan? Siapa pamannya? Abu Lahab tersinggung? Iya, bukan tersinggung lagi, marah murka dia. Padahal Nabi hanya bilang, "Inni lakum nadhirun baina yaday adzabin syadid." Saya ini pemberi peringatan, jangan kalian masuk azab yang pedih. Gitu aja sakit kepala Abu Lahab dengarnya. Coba yang enggak, saya ini tukang beri peringatan. Kenapa disakit kepalanya? Berarti sudah mulai menyalahkan kita. Kan itu kan, kalau tukang beri peringatan artinya ada yang salah pada kita. Baru dibilang aja gitu sudah marah luar biasa. Jelas ya? Akhirnya dia bilang, "Tabbanlah, celaka kamu." Nabi hanya mengatakan itu, bilang celaka gitu. Coba bayangkan. Jelas? Apalagi kalau antum bilang sesat, dalla, itu lebih parah lagi jelas. Makanya hati-hati mengeluarkan kata-kata, ya. Hati mengeluarkan kata-kata. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Syafi'i rahimahullah, saya dapatkan orang yang kami hafalkan daripadanya dari ahli al-maghazi, baik Quraisy maupun selainnya. Kenapa Imam Syafi'i seolah-olah membedakan antara Quraisy dan selain Quraisy? Kenapa? Nah, tidak tahu, ini rahasianya. Besok aja. Karena memang di sini Nabi selalu mengutamakan Quraisy. Kenapa dia utamakan Quraisy? Karena sekampung. Bapak ada aja. Karena sekampung kan ya. Bukanlah Pak, itu rasis Nabi itu nanti diartikan orang. Bukan sekampung, karena Allah yang angkat. Wa innahu ladzikrun laka wa liqaumik. Sesungguhnya Al-Quran itu mengangkat derajatmu dan derajat kaummu. Sampai Nabi mengatakan al-a'immatu min Quraisy, pemimpin-pemimpin itu adalah orang Quraisy. Mendengar itu orang Ansar kan langsung terima dia. Sebelum kan mereka tidak sampai hadis itu kepadanya, mereka ingin pemimpin setelah Nabi dari orang Ansar, dan orang Muhajirin ingin Muhajirin. Nah, kan itu karena kampung tadi ya. Lalu datang hadis Nabi, al-a'immatu min Quraisy. Imam-imam itu dari Quraisy. Nah, tapi orang-orang sekarang susah menerima ini. Soalnya Arab non. Nah, itu kan teringat Arab Arab sama pemikiran dengan Bapak. Ya. Kalau pemikiran seperti itu, masa orang Arab lebih tinggi dari kita?
Kalau ini yang tonjolkan, kita tak akan menerima. Maka lahirlah takwil nanti itu. Ya, takwil itu di zaman Nabi ini panjang takwil. Panjang takwilnya kan? Kalau kita enggak usah kita takwilnya, kecuali memang ada dalilnya. Nah, asyarul kiram. Makanya Imam Syafi'i dari sini juga membedakan Al-Quraisy ataupun selain mereka. Ini bukan rasis. Allah yang melebihkan, bukan karena sekampung. Bukan karena Imam Syafi'i orang Quraisy. Dan banyak dalil tentang kelebihan ini. Di antaranya idza ikhtalafan nasu fal-lughatu li Quraisy. Bila ada manusia berbeda dalam bahasa, maka pemimpin bahasanya orang Quraisy. Selesai. Zaman ini saya pakai juga dulu ketika saya di Jakarta, teman-teman dari Jakarta kan awak bilang di sini teman kan, di sana teman gitu ya. Disalahkan logat kita. Kamu tahu enggak, idza ikhtalafan nasu fal-lughatu li Quraisy. Asli bahasa Indonesia dari dia, saya bilang. Saya orang Melayu. Iya, masa logat kita harus disesuaikan dengan logat Betawi gitu ya. Nah, enggak pas. Padahal logat aslinya logat Melayu. Kau enggak pandai juga. Nah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Itu kalau gitu rasis kita, Pak ya. Ini enggak, Allah yang mengangkat Quraisy daripada yang lain. Wa rabbuka yakhluqu ma syaa wa yakhtar. Rabbmu lah yang menciptakan dan memilih apa yang dikehendaki. Dia lebihkan ini dari ini. Ya itu takdirnya. Takdir. Walaupun tidak mustahil ada orang selain Quraisy Allah berikan kelebihan yang tidak didapati oleh orang Quraisy. Gitu aja kok repot. Maka berusahalah menjadi yang terbaik, jangan meruntuhkan orang baik. Jelas? Tidak sibuk mendiskusikan kenapa pula Quraisy lebih afdal dari kita. Usahakan diri antum lebih baik dari orang Quraisy tersebut. Banyak peluangnya. Ya. Kalau infak nomor 1 terus. Jangan kalau pas enggak hadir, alhamdulillah saya enggak hadir. Enggak ada komitmen infak. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Taib, la yakhtalifuna fi anna Nabi sallallahu fi amil fath. Nabi berkata pada masa perang Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah yang dulu tertutup untuk dakwah, semoga kota ini jangan sampai tertutup oleh untuk dakwah. Karena kalau semakin taklid kita, semakin tertutup kita. Ya, semakin tertutup. Tapi semakin kita berilmu, semakin terbuka. Maka orang-orang yang menyerukan taklid dan menyerukan mewanti-wanti kal al-haq itu adalah orang-orang yang tukang tutup kebebasan beragama, tukang tutup kebebasan dan toleransi. Kalau kita tidak, kita serukan kebenaran, tentu saja kita ingin orang mengikuti yang hak dengan dalilnya, bukan mempertahankan kebatilan dengan dalilnya. Taib, la wasiyata, qala Amal Fatih berkata, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Wala yuqtalu mu'minun bikafir, tidak boleh dibunuh orang beriman sebagai qisas terhadap orang kafir yang dibunuh, tidak sepadan darahnya. Wa ya'thirunahu an man hafizu anhu mimman laqu min ahli al-ilmi bil ghazi. Inilah yang mereka riwayatkan dari orang-orang yang mereka hafalkan daripadanya, di antara ulama yang mereka bertemu atau ulama yang mereka belajar kepadanya yang ahli di bidang maghazi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana hadza naqla ammatin an ammah. Ini kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah adalah nukilan dari banyak orang ke banyak orang. Oleh banyak orang dari banyak orang. Ini mutawatir. Dan ini yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau seolah mengatakan bahwa riwayat ini mutawatir. Secara matan mutawatir di kalangan ahli siyar, semuanya sepakat, tidak ada khilaf di antara mereka, baik Quraisy maupun orang selain Quraisy. Ma'asyarul kiram dirahmatillah. Wa kana aqwa fi ba'd al-amri, yang seperti ini dalam sebagian perkara lebih kuat, min naqli wahid, dari nukilan satu orang dari satu orang, atau dua dari dua dari tiga dan sebagainya, yang hadisnya ahad. Wa kadzalika wajadna ahlal ilmi alaihi mujmi'in.
Demikian pula kita dapatkan seluruh ulama fikih sepakat dengan hadis ini. Artinya diamalkan bahwa ahli waris tidak menerima warisan. Dengan itu bahwa ahli waris tidak menerima wasiat. Masa ahli waris tak terima warisan? Ahli waris tidak menerima wasiat. Baik. Alhamdulillah masih bangun. Kalau itu kita lanjutkan. Qala, nah sampai di sini kemarin ya. Nanti terbengkalai lagi nampaknya. Qala wa rawa ba'du asy-syamiyyin haditsan. Baik, sebelum kita lanjutkan ini, di antara yang mengatakan ijma' juga adalah Imam Ibnu Hazm dalam ahkam atau dalam Al-Muhalla. Wa rawa ba'du asy-syamiyyin haditsan. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, sebagian ahli Syam meriwayatkan hadis laisa mimma yuthbituhu ahlul hadis, tapi hadisnya tidak dianggap sabit oleh ulama hadis. Sebab riwayat ahli Syam, yaitu riwayat orang Syam dari ahli Madinah, itu banyak dhaifnya, banyak dhaifnya. Tapi riwayat ahli Syam dari ahli Syam itu kuat. Tapi riwayat ahli Syam dari ahli Madinah kurang kuat. Sebagiannya anna ba'dha rijalihi majhulun, karena sebagian rijal, yaitu rantaian sanadnya, ada yang majhul, tidak dikenali. Faruwinahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga riwayat yang sampai kepada kami, kata Imam Syafi'i rahimahullah, munqati'an. Riwayatnya munqati', artinya mursal, seperti yang akan beliau uraikan dari Mujahid. Ini Imam Syafi'i rahimahullah taala, ya, ini juga sebagai masukan sangat baik bagi kita ahlul ilmi, bahwasanya seperti kata Imam Syafi'i sendiri, kan dia sendiri yang mengatakan, la a'lamu ahadan min ahli ilmi bi sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhitu bi jami'is sunan. Saya tidak mengenali satu orang pun yang ahli tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menguasai semua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menguasai semua sunnah. Di sini dibuktikan bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tidak menemukan riwayat ahli Syam yang sahih dalam masalah ini. Jelas? Dia mengaku tadi, dia tidak mendapatkan riwayat ahli Syam yang sahih, karena dia hanya mendapatkan riwayat Ismail bin Abi Ayyash dari ahli Madinah. Maka tidak ditasbit hadisnya. Lalu datang al-masyayikh seperti Syekh Ahmad Syakir sebagai muhaqqiq menjelaskan kepada kita bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam banyak tempat di kitabnya, khususnya meriwayatkan hadis dengan sanad yang disebutkan di sini pula di dalam kitabnya Ar-Risalah ini. Berarti menurut Imam Asy-Syafi'i hadis ini tidak sahih dari sanad ahli Asy-Syam. Lalu kita katakan ini diantara yang membuktikan bahwa perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, idza sahha al-haditsu fa huwa mazhabi, bila sahih sebuah hadis itu adalah mazhabku, bukan maknanya semua hadis yang dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i sahih, bukan itu maknanya. Tapi maknanya adalah bila ada hadis sahih, maka saya akan pindah ke hadis itu. Jelas? Ini beda tuh. Nah, kalau seandainya yang dimaknai makna yang pertama seperti para ahli taklid, ya, hari ini mengatakan bahwa semua hadis yang dipakai oleh Imam Syafi'i pasti sahih. Jelas? Imam Syafi'i tunjukkan di sini, dia saat menemukan kecuali hadis munqati', hadis terputus sanadnya, atau hadis mursal. Hadis mursal sahih apa dhaif? Enggak tahu kami ustaznya, yalah. Ambil aja enggak tahu, biar saya kasih tahu. Hadis itu bila terputus sanadnya tidak sahih. Apa sebab?
Karena syarat hadis sahih itu 5. Salah satunya bersambung sanadnya. Kalau bersambung kuat, kalau putus ya lemah. Jelas? Kalau bersambung bisa ngikat, kalau putus lepas dia, baca acak dia. Jelas? Nah, makanya Imam Syafi'i sendiri mengatakan hadis yang dipakainya secara sanad di sini tidak sahih dari sisi riwayat hadis. Tetapi dia iktimad kepada riwayat Ahlul Maghazi yang tadi ijma'. Demikian pula ijma'nya para ulama memakai hadis ini. Jelas? Nah, al-haqiqah, kenyataannya, kalau nak belajar ilmu hakikat juga, kan makrifat hakikat. Baik, hal haqiqah, padahal kenyataannya hadis riwayat yang dari siapa namanya? Dari ahli Syam ada yang sahih dari hadis Abi Umamah seperti yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Syakir Al-Muhaqqaq di sini. Ini memperkuat apa yang disebut oleh Ibnu Subki ketika mensyarah perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bahwa bila sahih hadis itu mazhabnya, bukan maknanya semua hadis yang dipakainya hadis sahih. Sebagaimana nanti akan ada lagi hadis yang lebih dhaif daripada ini. Tetapi orang-orang ahli taqrid tidak mau kecuali mengatakan apa yang mereka katakan sendiri. Pada Imam Syafi'i sendiri mengatakan bahwa bila ada hadis sahih, saya kembali dari pendapat saya walaupun setelah mati. Berarti beliau tidak memastikan bahwa itu hadis sahih. Walaupun menurut beliau ijtihadnya itu bisa dipakai hujah pada waktu itu. Karena itu yang paling sahih yang sampai kepadanya. Jelas? Kalau tidak jelas nanti kita sambung yang lain lah ya. Ya maksud. Jelas bahwasanya perkataan Imam Asy-Syafi'i idza sahhal haditsu fa huwa mazhabi. Bila sahih sebuah hadis itu adalah mazhabku, bukan maknanya semua hadis yang dijadikan dalil oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab-kitabnya adalah hadis sahih. Bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya adalah bila ada hadis sahih lalu pendapatnya berbeda dengan itu, maka dia kembali ke hadis sahih itu. Dan ini terang sekali. Silakan dirujuk dalam Adab Asy-Syafi'i wa Manaqib Asy-Syafi'i dan kitab-kitab yang lain. Dan ini sebagai bukti. Ini sebagai bukti bahwa ada riwayat-riwayat yang banyak disebutkan oleh Syekh di sini, ya, bahwasanya dari Abi Umamah radhiyallahu taala anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi khutbati fi hajjatil wada' inna Allah qad ata li kulli dhi haqqin haqqan fala wasiyata liwaris. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan juga dari jalan Ismail bin Abi Ayyash dari Surahbil bin Muslim Al-Khawlani. Ismail bin Abi Ayyash orang Syam. Jelas? Wa Surahbil bin Muslim Al-Khawlani orang Syam. Kemudian dari Abi Umamah Al-Bahili orang Syam. Imam Syafi'i hanya mengatakan riwayat Syam dari ahli Hijaz. Jelas? Sehingga didhaifkannya. Saudara, ada riwayat ahli Syam dari ahli Asy-Syam, dan ini wallahu taala a'lam belum sampai kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Yang sampai kepadanya ada riwayat Ismail bin Abi Ayyash dari jalan yang terdapat padanya majahil sebagiannya. Wallahu taala. Dan Imam Syafi'i benar bahwa tidak saya temukan seorang pun yang ahli di sunnah Nabi menguasai seluruh sunnah Nabi. Karena apa? Kalau dia kuasai seluruh sunnah Nabi, dia sama dengan Nabi. Kalau sama dengan Nabi, dia maksum. Jelas? Alhamdulillah. Oleh sebab itu, bukan pula maknanya. Jadi salah tafsir pula nanti itu hebat loh Ustaz pada Imam Syafi'i. Itu namanya baperan bapak ngaji tuh. Ya, kalau begitu nanti selesai kita ngaji nanti, sebab semua imam nanti akan ada yang mengatakan seperti ini. Nanti orang di zaman Imam Nawawi bilang pula hebat loh Nawawi pada Imam Asy-Syafi'i. Nanti yang sebelum itu Rafi'i juga seperti itu. Jangan. Jelas? Nanti Ibnu Hajar juga mengkritisi nanti imam sebelumnya. Itu hebat loh Imam Ibnu Hajar daripada Imam Syafi'i. Ini orang-orang yang bawa perasaan. Mengaji itu tidak boleh bawa perasaan. Itu namanya pajal-pajal bahasa kampung kami. Itu paji-paji gitu. Itu paji-paji ambil panenannya dikit, nangis dia kan. Bukan. Yang tidak boleh misalnya
dia banyak mainan mobil-mobilan kan, tiba-tiba mobilnya lebih cantik dikit daripada mobil kawannya. Kawannya marah dia, kok dibilang mobilnya lebih cantik. Jangan, itu tidak boleh kayak gitu kaum muslimin. Jelas? Makanya sering ngaji, jangan sekali-kali ngaji. Kalau sekali-kali ngaji, itulah akibatnya. Sering ngaji. Makanya kaum muslimin dan muslimat, demi Allah sedikit pun tidak ada kita mengatakan bahwa kita lebih hebat. Nah, ini pun nanti akan didebat juga kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya, serahkan sajalah sama Allah tabaraka wa taala. Jelas tak? Nah, wa inna ma qabilnahu bima wasabtu min naqli ahli al-maghazi. Kami menerimanya hanya seperti yang sudah disebutkan dari nukilan ahli al-maghazi, ahli sirah Nabi. Wa ijma'il ammati alaihi, dan ijma'nya umumnya ulama dalam masalah ini. Wa in kunna qad zakarna al-haditha fihi, sekalipun kami menyebutkan hadis padanya, wa tamadna ala hadits ahli al-maghazi amman wa ijma'in nas, tetapi yang menjadikan muktamad kami, pegangan kami adalah hadisnya ahli al-maghazi yang ijma' dan ijma'nya para fuqaha mengamalkan hadis ini. Jelas? Karena kalau sudah ijma', ya ijma' itu kata Nabi SAW, la tajtami ummati ala dhalalah, umatku takkan pernah ijma' dalam kesesatan. Nah, kalau sabit ijma', tidak ada mukhalifnya, dan alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang kita ketahui mukhalif dari sisi ini, maka kita katakan ini kuat, karena salah satu dalil yang kuat yang mu'tamad adalah al-ijma', Al-Quran, As-Sunnah, al-ijma', al-qiyas. Nah, qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, akhbarana Sufyan, telah mengabarkan kepada kami Sufyan, yaitu Sufyan bin Uyainah al-Hilali Abu Muhammad al-Makki, imamnya ahli hadis dan fikih di Hijaz pada masanya. An Sulaiman al-Ahwal, dari Sulaiman al-Ahwal, an Mujahid, dari Mujahid ibn Jabr. Mujahid ibn Jabr salah seorang ulama besar di masa tabi'in, murid para sahabat, khususnya murid Imam Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala dalam tafsir. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la wasiyata liwaris, tidak boleh ahli waris menerima wasiat. Hadis ini disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um dalam beberapa tempat, juz 427, juz 436, juz 440 dan lain-lainnya. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah dengan sanad yang sama, tidak menyebutkan sanad yang dari Abi Umamah dan tidak pula dari Amr ibn Kharijah. Berarti bahwa wallahu ta'ala alam, mungkin hadis dari jalan itu tidak sampai ke Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi. Kaum muslimin dan muslimat. Nah, di sini dia katakan hadisnya tadi munqati' dari sisi sanad, karena memang Mujahid tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan Mujahid berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti hadisnya terputus apa tersambung? Terputus, karena antara Mujahid dengan Nabi tidak disebutkan siapa orangnya. Antara Mujahid dengan Nabi tidak disebutkan orangnya. Berarti sanadnya mursal munqati'. Para ulama dahulu menyebut mursal juga dengan sebutan munqati', dan munqati' disebut dengan mursal. Baik, jelas itu ya. Fastadlalna bima wasaftu min naqli amati ahli al-maghazi 'anil nabi alla wasiyata liwaris. Maka kami mengambil dalil dengan apa yang kami sebutkan, min naqli ammati ahli ilmi, dari nukilan umumnya ahlul maghazi, semua ahlul maghazi, anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, alla wasiyata liwaris, bahwa tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Ala anna al mawaritha nasikhatun lil wasiyati lil walidaini waz zaujah. Sehingga dengan demikian dipahami bahwa warisan atau ayat-ayat tentang mawaris, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayyaini, sampai akhir ayat ini menasakh ayat tentang wasiat lil walidaini, bagi orang-orang
bagi orang tua, kedua orang tua maksudnya, wazauja dan istri. Kan kemarin kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Ya, awalnya wajib berwasiat bagi orang tua dan bagi karib kerabat. Nih, kemudian juga walladzina tawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim. Pasti berwasiat untuk istri-istrinya. Orang yang wafat, suami-suami yang wafat meninggalkan istri, mesti berwasiat untuk istrinya. Kedua ayat ini dinasakh oleh ayat yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayaini. Jadi dari wasiat orang yang akan meninggal menjadi wasiat Allah. Mana yang lebih tinggi? Mana yang lebih tinggi? Wasiat Allah apa wasiat orang yang meninggal? Nah, kalau di kita lebih tinggi wasiat, kalau kita lebih tinggi wasiat orang meninggal dari kita. Jelas? Kalau ada ayah meninggal, tuh nanya tuh apa wasiat ayah? Iya kan? Itu dah. Akhirnya dikeluarkan wasiat. Misalnya untuk Ustaz Dasman sekian miliar. Misalnya, belum ada Pak sampai sekarang. Nah, misalnya wasiat untuk sekolah ini sekian atau masjid Zaid bin Sabit sekian. Ya, maksudnya untuk pengurusnya. Belum ada wasiat itu. Ditanya wasiat itu. Tapi pas, ayolah kita bagi warisan. Oh, jangan. Apa nanti kata orang? Sebenarnya jawabannya, bilang aja. Apa kata Allah tadi? Ini wasiat. Kenapa kalian keluarkan? Kan sama aja kan? Orang tua baru meninggal, tiba-tiba hartanya dibagi. Bagi ke orang lain pula. Jelas kan? Saya ulang lagi. Wasiatnya kan ke orang lain tadi. Ya kan? Wasiatnya kan ke orang lain. Kan alasannya ayah baru meninggal kok hartanya sudah dibagi? Bagi. Kan logika terbalik itu. Ke orang lain boleh dibagi. Ke anaknya tidak boleh dibagi. Tidak terbalik tuh. Terbalik enggak? Harusnya ke anak lah dulu. Jelas kan? Jadi kita lebih mengutamakan wasiat makhluk daripada wasiat al-Khaliq. Padahal warisan itu yusikumullah di awal ayatnya, di ujung wasiyatan minallah, ditekankan di awal dan di akhir. Jelas kan? Makanya tidak ada istilah nanti apa kata orang, karena kalau dilambatkan membagi warisan menyebabkan perang antara adik beradik. Nanti kalau sudah lama sampai pula setahun dipakai sama adik perempuannya. Ada pula suaminya yang Masya Allah ahli menghabiskan harta. Nah, mari berbantah nanti. Pas setahun baru tengok awalnya sawit, awalnya 10 hektar, rupanya tinggal 5 hektar lagi. Mana yang 5 dah? Dah habis jual sama abang. Abang bandar narkoba pula kena. Nauzubillah. Jelas? Nggak jelas nampaknya. Kadang-kadang dipakai sama suami adiknya bini lagi. Dikiranya warisan untuk istrinya semua. Jelas? Jelas enggak? Makanya nanti jangan bilang apa kata orang enggak. Karena wasiat tak tunaikan kata orang juga. Kemudian warisan tak dibagi kata orang juga. Berarti dapat kata orang juga terus. Daripada dapat kata tapi tak dapat harta, lebih baik dapat harta dan dapat. Paham tak? Astagfirullahaladzim. Payah juga kayak memahaminya. Sama dengan kan beratnya sama nih Pak Edi. Istri meninggal tiba-tiba siang udah nikah. Iya. Dia ada orang. Istrinya meninggal habis masa iddahnya, suami ada iddah juga. Iya ada 3 bulan atau lebih. Ya meninggal istrinya, dia nikah lagi. Banyak juga yang ngomong tuh, masih merah lagi tanahnya katanya. Dia tidak mikir bahwa mata dia ada merah, nangis nahan lama. Kadang istrinya sakit stroke 20 tahun, sabar dia nunggu. Habis itu 3 bulan nikah, orang pada ngomong juga. Kita bilang teruskan aja daripada ngomong tidak dapat apa-apa, lebih baik ngomong dapat. Iya, paham? Kita diomongin orang tuh tidak akan pernah bebas. Jelas? Tidak pernah bebas diomongin orang. Daripada diomongin tidak dapat, lebih baik diomongin tapi
dapat. Karena Allah yang perintahkan itu. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayaini. Awak sering dapat ngomongan ni, tapi tidak dapat apa-apa kan. Dia omongin banyak tapi tidak dapat apa-apa. Masya Allah, baru saja menjabat dah dapat mobil katanya kan. Padahal mobil awak beli sendiri kan. Banyak ngomong. Akhirnya datang yang ngomong itu ke kantor, kita bilang tolong bantu di sini, tapi dana kita hanya sekian. Baru angkat tangan dia. Ternyata enggak ada piti di situ, kering rupanya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, sering orang ngomongin kita tidak dapat. Daripada ngomong orang tetap kita tidak dapat, lebih baik dapat. Tapi yang halal Pak, jangan yang tidak halal Pak. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Maka kita ambil dalil bahwasanya ayat-ayat tentang warisan menasah ayat tentang wasiat untuk kedua orang tua dan istri. Ma'al khabaril munqati'i 'anil nabi. Di sini ditekankan lagi oleh Imam Syafi'i, ditambah hadis yang terputus sanadnya dari Nabi. Berarti ini saja yang wallahu taala alam yang dimasukkan oleh Imam Syafi'i, dan hadis lain yang rawinya banyak yang majhul. Sedangkan hadis Amru Kharijah, hadis Abi Umamah, sepertinya wallahu alam sampai kitab ini ditulis oleh beliau dan juga nampaknya belum sampai kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, atau wallahu alam terlupa beliau. Imam Syafi'i boleh lupa? Boleh kan? Masa kita aja boleh, orang imam tidak boleh? Boleh aja lupa. Buktinya ini bahasanya jelas, ditambah hadis yang munqati', hadis yang terputus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ijma'il 'ammati 'alal qawli bihi, ditambah dengan ijma'nya ulama mengamalkan makna hadis ini bahwa ahli waris tidak menerima warisan lagi, menerima wasiat, bukan warisan, menerima wasiat. Baik. Sama wa juga ya, Masya Allah. Nah. Wa kadzalika qala aktsarul 'ammati, demikianlah dikatakan oleh sebagian besar ulama, maksudnya ammah pada secara umum, innal wasiyata lil aqrabina mansukhatun zailun farduha, bahwa wasiat untuk ahli waris itu untuk kerabat itu dinasakh dan hilang kewajibannya. Dinasakh dan dihilangkan kewajibannya. Idza kanu warithin fabil mirath, apabila mereka menjadi ahli waris maka dengan ayat warisan. Wa in kanu ghaira warithin, dan seandainya mereka bukan termasuk ahli waris, kan ada yang terhijab kan, ada yang terhijab. Hijab itu artinya terhalang mendapatkan warisan. Ada yang terhalang dapat banyak, ada yang terhalang dapat sama sekali. Tidak dapat sama sekali. Yang pertama namanya hijab nuqsan, yang kedua namanya hijab hirman. Jadi bukan Pak Herman ya, hirman. Nah, jadi hijab nuqsan mengurangi jatahnya. Misalnya istri dan suami atau ayah dan ibu. Misalnya tanpa suami yang ditinggal istri tak punya anak dapat setengah suami. Nah, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kalau istri meninggal, suami dapat setengah bila istrinya tidak punya anak. Dan punya anak, berarti anaknya menghalang dia dapat setengah, sehingga dapat 1/4. Nah, belum hafal nampaknya nih. Belum pernah dapat warisan istri nampaknya. Dan istri dapat 1/4 warisan suami bila suaminya enggak punya anak. Bila suami punya anak, dia terhalang dapat 1/4, sehingga dapat 8. Dah? Baik. Misalnya ibu dapat setengah kalau anaknya yang meninggal tak punya anak, dan selebihnya untuk sepertiga maksud saya, 1/3. Kemudian bila anaknya itu punya anak, artinya cucu bagi ibu ini, maka dia dapat 1/6. Jelas? Ini namanya hijab nuqsan, mengurangi jatahnya. Oleh sebab itu doalah tidak banyak cucu.
Kan itu jadinya. Jangan kamu nanti nikah tidak boleh punya katanya. Nah, kalau sudah ada mertua kita bilang seperti itu, perlu dicurigai itu. Dia ingin mewarisi kita tanpa anak. Ya. Cucu tidak mungkin pesan karena dia sudah ada orangnya. Kalau ini datuk ini punya kepentingan dia. Kamu nak jangan punya anak dulu ndak sampai ayah meninggal dulu kan. Awak kira dia sayang sama kita, rupanya dia punya harapan dia awak mati dulu sehingga dia dapat banyak warisan. Allah musta'an. Ada kayak gitu tuh? Ada? Enggak Pak. Bapak aja yang bilang enggak ada. Enggak ada dah. Masa dilarang punya cucu, mana ada? Orang justru nyuruh anak nikah supaya dapat momong cucu dia, kecuali yang sudah stroke. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahli waris mendapat warisan selama tidak terhijab tadi. Nah, wa in kanu ghaira warithin, kalau terhijab tidak dapat warisan, yaitu hijab hirman seperti datuk terhalang oleh ayah. Jelas? Datuk terhalang oleh ayah, cucu terhalang oleh anak. Andainya kalau kita meninggal, datuk kita masih hidup, ayah kita masih hidup, datuk tidak dapat. Apa sebab? Ayah masih ada. Sebab apa? Datuk itu kalau dia tidak mampu, kewajiban ayah membiayainya. Jelas? Kalau dikasih ke datuk nanti, datuk tidak dikasih ke ayah karena tidak wajib lagi. Kamu kan tidak mandiri katanya. Nah, makanya diberi ke ayah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah semua. Wa in kanu ghaira warithin falaysa bi fardin ay yusiya lahum. Kalau tak dapat warisan tidak wajib lagi berwasiat. Jelas? Tidak paham ya? Tidak paham berhenti di sini dulu. Iya tuh masa berhenti dulu. Sebab kalau mau digincang nanti keruh dia. Hilang yang tadi, ini belum dapat. Hah? Gimana? Berhenti aja lah dulu ya. Waktu tinggal 10 menit. Saya tidak jamin tuan-tuan pahamnya. Hah? Terlanjut aja Pak. Iya diperjelaskan lama nanti. Saya tidak sanggup menjelaskannya. Kita mulai aja. Kita coba dulu. Kalau tidak paham nanti kita hentikan. Jadi kalau dia mewarisi, maka dia dapat bagian dari dengan ayat warisan tadi. Kalau tidak, maka tidak wajib yang meninggal berwasiat kepadanya. Kalau yang awal wajib apa sunat? Nah kan payah kan? Ulang kembali. Ayat pertama, wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja wasiyatan li azwajihim, orang-orang yang meninggal, maksudnya suami meninggalkan para istri, bukan satu. Kan azwajan tadi banyak katanya, banyak istri. Bukan yang meninggalkan banyak Pak. Bukan satu orang, meninggalkan banyak. Tentu istrinya banyak, bukan satu tadi kan. Wallazina yutawaffawna, orang-orang yang diwafatkan di antara kalian. Ramai enggak? Tentu istrinya ramai juga. Ini dah harap-harap cemas tadi. Kiranya satu, enggak, ramai. Wasiyatan li azwajihim, mesti berwasiat untuk istrinya. Wajib apa sunat? Wajib. Baik. Kemudian ayat lain, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Siapa yang meninggalkan harta, ada harta yang ditinggalkan, mesti berwasiat untuk ayah dan ibu dan karib kerabat dengan cara yang ma'ruf. Haqqan 'alal muttaqin, wajib bagi orang bertakwa. Berarti wajib. Dah? Sampai sini paham? Baik, setelah turun ayat yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain sampai akhir ayat, menjadikan hukum wajib wasiat kepada ibu bapa, wasiat kepada istri dinasakh. Jelas? Nah, berarti mereka dapat, ya dapat dari mana? Warisan. Nah, yang tidak dapat dari warisan, dari mana dia dapat? Wasiat. Tapi wajib? Enggak. Tadi wajib apa wajib? Tadi wajib kan? Sekarang jadi tidak wajib. Udah paham? Udah. Nah, artinya dua hukum yang dinasakh di sini. Satu, hukum wasiat kepada orang yang dapat warisan.
Yang kedua, hukum wasiat yang awalnya wajib kepada kerabat sekarang jadi tidak wajib, sekalipun tak dapat warisan. Jelas? Tadi semuanya wajib. Yang dapat dengan memang tidak ada warisan sebelumnya kan? Bahwasanya wajib berwasiat. Nah sekarang wasiat wajib itu dinasakh dari yang dapat dan dari yang tidak dapat. Berarti walaupun dia tidak dapat tapi wajib berwasiat, tidak. Kan kita kan meninggal itu kan paham tuh. Mana yang paham ya? Bahwa saya sekarang punya anak saya punya anak. Tentu cucu tidak dapat kan? Ya, karena anak masih ada. Atau saya punya ayah punya ayah lagi. Saya paham kan datuk saya tidak dapat karena ayah masih ada. Nah, kalau seandainya masih wajib, saya wasiatkan. Ya, karena wajib saya wasiat bahwa ayah mesti datuk mesti dapat usahakan ke datuk setelah meninggal saya sekian atau ke cucu saya sekian, karena dia tidak warisan lagi kan, tidak pewaris lagi. Tapi kalau dia mendapat warisan, tidak boleh saya wasiat. Nah, apakah wasiat yang tak mendapat ini wajib? Sekarang tidak wajib lagi. Dulu wajib, berarti juga dinasakh. Ini umumnya ulama mengatakan itu. Illa anna Tawusan, kecuali Imam Tawus bin Kaisan al-Yamani, wa qalilan ma'ahu, dan ada sedikit ulama bersamanya, qalu nusikhatil wasiyatu lil walidain, wasiat untuk ayah dan ibu dinasakh, wa thabatat lil qarabati ghairil warithin, tapi tetap wajib bagi ahli kerabat yang tidak dapat warisan. Berarti menurut Imam Taus dan selainnya sedikit mengatakan wajib. Faman awsa li ghairi qarabatin lam yajuz, sehingga siapa yang berwasiat kepada selain karib kerabat tidak boleh. Ini berbeda dengan pendapat umumnya ulama bahwa wasiat itu kepada karib kerabat tidak wajib dan boleh kepada selain kerabat. Boleh Pak, bukan afdal. Iya, kecuali ada hal-hal lain yang menyebabkannya utama. Misalnya orang yang Masya Allah jasanya terhadap Islam besar dan dia butuh untuk dibantu misalnya dalam dakwahnya, ini mungkin keutamaan di sisi ini. Tapi pada asalnya keluarga tentu diutamakan. Apalagi orang-orang yang berjasa dengan kita. Misalnya ada biasanya di kampung-kampung itu kan ambil anak saudaranya untuk bantu di rumah di waktu dia hari-hari tua kan. Warisan kan tidak dapat. Tapi dapatnya dari wasiat. Dan bagusnya orang-orang atau anak-anaknya, orang-anak maksudnya anak orang yang meninggal ini, bila ada orang yang berjasa pada orang tua kita, walaupun tak wasiat, sisihkanlah untuknya sebelum pembagian warisan. Apalagi kalau jumlahnya banyak dan yang membantu ini orang miskin. Ini dapat warisan yang 1000 hektar sawit. Ya, ini 10 tahun membantu ayah dan ibunya ini di rumah. Pas selesai diusir dari rumah, tidak dapat apa kan tegangnya sekali. Anak cuma 2 bulan, masing-masing 500 hektar. Ya Allah ya Rabbi, memang pentingnya kita belajar imannya, belajar agamanya, sehingga tidak tomak ya, tidak loba dan sebagainya. Wallahu musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah sekarang waktu menjadi penghalang ini. Masih ada beberapa halaman lagi. Besok lah ya, kan depan, supaya yang tadi diulang kembali, insyaallah taala. Kok tidak mau kayaknya? Hah? Kita tutup aja dulu nam. Insyaallah pekan depan kan tidak lama, sepekan juga. Baik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi.
penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.